Halo, makasih masih bersama Hikam 017. Pada episode yang lalu, di timeline futur terang terdapat banyak penderitaan di tempat tersebut. Hanya satu orang yang terus bertarung melawan sosok penjahat itu. Dia bernama Trunks. Karena Trunks tidak bisa melawan Black sendirian, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke masa lalu. Tapi dalam perjalanannya pergi ke masa lalu, dia mengalami luka yang cukup parah. Dan dia pun pingsan di dalam mesin waktu. Di saat Trunks tersadar, dia sudah berada di era Goku saat ini. Tapi karena melihat Goku, dia pun teringat Black dan tak sengaja menyerang Goku karena berpikir kalau Goku adalah Black. Karena tindakan yang Trunks lakukan, Bulma pun memukul Trunks dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Setelah Trunks tersadar, dia pun meminta maaf kepada Goku karena tadi dia sebenarnya tidak berniat untuk memukulnya. Goku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tadi dia hanya kaget saja di saat Trunks ingin memukulnya. Tiba-tiba anggota dari geng Pilaf yang berada di tempat tersebut mereka meminta penjelasan dari Bulma karena mereka tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh mereka semua. Dan tiba-tiba kenapa ada dua Trunks di tempat ini. Bulma segera menjelaskan kepada geng Pilaf kalau mereka berdua sama-sama anaknya dan juga Vegeta. Namun berbedanya kalau Trunks yang memiliki rambut biru ini, dia adalah masa depannya dari Trunks kecil yang memiliki rambut berwarna ungu. Tak lama, semua orang pun segera menghampiri mesin waktu. Mereka berniat untuk mengamati mesin waktu yang dibawa oleh Trunks. Bulma mengatakan kepada geng Pilaf kalau ini adalah mesin waktu buatan dari Capsule Corporation atau dari perusahaannya. Tiba-tiba Whis berkata kalau mesin waktu memang sangat hebat, tapi memanipulasi waktu dengan pergi ke masa lalu maupun ke masa depan akan menjadi dosa yang besar. Mendengar itu, Bulma dan juga yang lainnya menjadi terkejut dengan perkataan dari Whis. Scene berpindah ke tempat Black. Diperlihatkan kalau Black sangat kesal karena dia sudah berkeliling di planet ini, namun sayangnya dia sama sekali tidak menemukan Trunks. Alhasil Black pun melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan beberapa bangunan di tempat tersebut. Tak lama Black pun akhirnya menyadari kalau sebelumnya Trunks telah menghilang di sebuah tempat. Akhirnya Black pun segera menghampiri tempat di mana sebelumnya Trunks telah menghilang. Tiba-tiba cincin yang ia pakai pun bercahaya. Cincin yang dipakai oleh Black ia sebut sebagai cincin waktu. Tiba-tiba cincin waktu itu mengarahkan sebuah cahaya ke tempat Trunks sebelumnya menghilang. Scene kembali berpindah ke tempat futur Trunks yang telah kembali ke masa lalu. Di sana Whis sedang menjelaskan kenapa memanipulasi waktu itu adalah dosa besar. Whis menjelaskan kalau waktu itu hanya berjalan satu arah. Jika mereka kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalu tersebut, maka sejarah dari waktu itu akan berubah. Lebih parahnya lagi, tindakan yang disebut memanipulasi waktu itu bisa menyebabkan sebuah planet menjadi hancur. Jadi kesimpulannya, proses pengulangan waktu itu sangat dilarang bahkan oleh para dewa sekalipun. Sepertinya futur Trunks masih belum mengetahui siapakah dua orang yang berada di depannya. Trunks kecil segera menjelaskan kalau mereka berdua adalah seorang dewa. Benar itu membuat Trunks menjadi sangat terkejut. Jadi Biru sekarang berniat untuk melenyapkan Bulma dan juga Trunks di tempat ini karena akan menyebabkan hal yang sangat buruk di masa depan. Tapi Trunks pun segera memohon kepada Virus untuk jangan melenyapkan ibunya dan lebih baik melenyapkan dirinya saja karena dirinya lah yang telah memanipulasi waktu. Goku pun meminta kepada Virus untuk mengampuni dia saja dan berikanlah belas kasihannya kepada Trunks. Akhirnya Virus pun akan mengampuni Trunks namun jika dia diberi makanan enak. Akhirnya Bulma pun mengeluarkan sebuah sosis ikan kepada Virus. Di saat Virus dan juga Whis menyantapnya, terlihat kalau makanan itu enak dan akhirnya Virus pun mengampuni Trunks dan tidak akan melenyapkannya. Emang kocak nih dewa penghancur alam semesta ketujuh, nyawa saja bisa diganti dengan makanan enak. Scene berpindah ke tempat Piccolo dan juga Krillin yang telah menyelesaikan panen mereka di ladang milik Cici. Tiba-tiba Cici dan juga Goten datang menghampiri Piccolo dan juga Krillin. Dia memberitahukan sebuah informasi kalau mesin waktu telah berada di tempat Bulma. Mendengar itu, Piccolo dan juga Krillin pun segera meluncur untuk pergi ke sana dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Scene berpindah ke tempat Bulma. Diperlihatkan Bulma yang sedang menganalisis mesin waktu yang dibawa oleh Trunks dari masa depan.
tapi sepertinya mesin ini benar-benar sulit untuk diselidiki. Pilaf pun bertanya kepada Bulma, bukankah Bulma sebelumnya ingin mencoba mesin waktu itu? Tapi Bulma mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengaktifkan mesin waktu ini. Kenapa? Karena bahan bakar dari mesin waktu telah kosong. Terlihat Bulma pun sangat pusing bagaimana cara untuk mengerti mesin waktu yang telah ia buat di masa depan. Bulma berharap kalau dia bisa mengintip isi kepala dari dirinya di masa depan. Tiba-tiba dia menemukan sebuah catatan di dalam mesin waktu milik Trunks. Di saat Bulma membuka catatan tersebut, dia pun menjadi sangat senang karena catatan ini ternyata adalah sebuah buku yang telah ditulis oleh Bulma dari masa depan. Shin kembali berpindah ke tempat Trunks yang sedang diinterogasi oleh Goku dan juga Vegeta mengenai apa yang telah terjadi di masa depan. Vegeta bertanya kepada Trunks, apakah ini ulah Majin Buu? Trunks pun menjawab kalau ini bukanlah ulah Majin Buu. Kita pun akan diperlihatkan sedikit flashback di mana Trunks telah mengalahkan Majin Buu. Dia telah mendapatkan arahan dari Dewa Kaio untuk mengalahkan Majin Buu dengan cara menghabisi Dabura dan juga Babidi sebelum mereka membangkitkan Majin Buu. Dengan seluruh kemampuan yang Trunks miliki, akhirnya dia pun mampu untuk menghabisi Dabura dan juga Babidi yang telah mengancam keselamatan bumi. Setelah lenyapnya Babidi dan juga Dabura, muncul musuh yang lebih mengerikan daripada mereka berdua. Dan sosok tersebut dia mengaku kalau dirinya adalah Son Goku. Mendengar itu membuat Goku dan juga Vegeta menjadi terkejut. Mendengar itu, Vegeta pun bertanya kepada Trunks, apakah yang dimaksud oleh Trunks kalau musuh Trunks di masa depan menyebut dirinya sebagai Goku dan wajahnya juga mirip dengan Goku. Trunks pun membenarkan perkataan dari Vegeta. Trunks juga menjelaskan ciri-ciri dari sosok tersebut kalau dia memakai baju berwarna hitam dan kami menyebutnya sebagai Goku Black. Setelah Black datang ke bumi, dia pun mengatakan kalau dirinya akan memusnahkan seluruh penduduk bumi demi keadilan. Tak lama setelah itu Black pun segera menghabisi seluruh penduduk bumi dengan kemampuan yang ia miliki. Black juga mengatakan kalau dia sudah menghancurkan beberapa planet beserta penghuninya. Sudah lebih dari 1 tahun penduduk bumi bertarung melawan Goku Black, tapi tetap saja dia tidak mampu untuk dikalahkan karena kekuatannya yang overpower. Bahkan Trunks yang menghadapi Black kekuatannya tidak mampu untuk menandinginya. Di sisi lain diperlihatkan kalau Bulma sedang membuka catatan yang dibawa oleh Trunks. Terlihat di dalam buku tersebut ada sebuah kaset yang berisi tentang cara untuk memperbaiki mesin waktu itu. Dan juga di dalam buku ini tertulis tentang teori dan juga rumus untuk menyeberangi waktu yang belum ada di zaman ini. Di sini juga tertulis kalau Bulma di masa depan berkata kepada Bulma yang berada di masa kini kalau dia menginginkan Bulma untuk memperbaiki mesin waktu itu dan mengisi bahan bakarnya, dan juga meminta kepada Bulma yang berada di zaman ini untuk membawa para Z-Factor yang berada di zaman tersebut untuk dibawa ke masa depan dan menghadapi Goku Black. Goku pun meminta kepada Trunks untuk tenang saja, dirinya dan juga Vegeta pasti akan membantu Trunks untuk melawan Goku Black yang berada di masa depan. Tak lama Goku pun mengajak Trunks untuk melakukan sparring. Goku berniat untuk melihat seberapa kuat Goku Black dengan melakukan pertarungan melawan Trunks. Tak lama Trunks pun segera masuk ke dalam mode Super Saiyan untuk melawan Goku. Goku juga tak mau kalah dengan Trunks, dia pun juga segera masuk ke dalam mode Super Saiyan. Sepertinya efek Super Saiyan yang dimunculkan oleh mereka berdua sangat dahsyat.
Bulma yang menyadari kalau pertarungan yang dilakukan oleh Goku dan juga Trunks akan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Akhirnya Bulma pun segera membuat sebuah barrier atau pelindung di sekitar tempat Goku dan juga Trunks yang akan segera melakukan pertarungan. Bulma melakukan hal tersebut agar pertarungan yang mereka lakukan tidak membuat kerusakan di tempat ini. Setelah barrier tersebut dibuat oleh Bulma, pertarungan mereka berdua pun dimulai. Diawali dengan Trunks yang melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Goku dan membuatnya menjadi terpojok. Goku berkata kepada Trunks kalau kekuatannya ternyata lumayan kuat, tapi Trunks menjawab pertanyaan Goku dengan mengatakan kalau pertarungan jika dilakukan seperti ini maka tidak akan mengetahui kekuatan Black, karena setiap bertarung melawan Black kekuatannya akan terus menjadi kuat. Mendengar itu, Goku pun segera menunjukkan kekuatan yang telah melampaui Super Saiyan. Goku pun segera berubah ke dalam wujud Super Saiyan 3. これでも奴には通用しません。これくれか。 Setelah melihat wujud Super Saiyan 3 milik Goku, sepertinya Trunks cukup terkesan dengan wujud itu karena Goku mampu melampaui kekuatan Super Saiyan. Melihat Goku yang telah berubah ke dalam wujud Super Saiyan 3, Trunks pun tidak akan menggunakan kekuatannya setengah-setengah lagi. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan Goku. Tak lama, Trunks pun segera mencabut pedangnya dan langsung menebaskannya ke arah Goku. Hal yang sangat mengejutkan terjadi. Goku mampu menahan serangan penuh dari Trunks hanya menggunakan jarinya saja. Super Saiyajin 3、これならどうだ。さらに超えるなんて。目いっぺいの力で来い。 Dengan wujud Super Saiyan 3-nya, Goku mampu mengalahkan Trunks hanya menggunakan satu serangan saja. Akhirnya Trunks pun kalah telak melawan Goku. Goku segera menghampiri Trunks dan membantunya untuk berdiri. Goku memuji Trunks kalau dia adalah orang yang sangat hebat karena mampu kuat hanya sendirian saja. Lantas Goku pun bertanya kepada Trunks bagaimana kekuatannya dan juga Black saat tadi bertarung. Trunks pun menjawab kalau kekuatan Goku yang tadi sepertinya tidak mampu untuk mengalahkan Black karena sepertinya kekuatan Black jauh lebih unggul daripada kekuatan Goku yang tadi. Melihat itu, Goku pun malah senang karena dia berpikir akan bertemu dengan lawan yang benar-benar kuat. Di saat mereka berdua telah menyelesaikan sparring, diperlihatkan kalau langit menjadi gelap dan terbelah. Tiba-tiba ada sebuah kilatan petir yang menyambar dari belahan tersebut. Dari dalam kilatan keluarlah sosok yang memiliki wajah seperti Goku dan dia adalah Black. Sepertinya Black mampu kembali ke masa lalu dengan bantuan cincin waktunya tadi, karena sebelumnya cincin waktunya telah bersinar dan mengeluarkan sebuah cahaya yang menuju ke tempat Trunks sebelumnya menghilang. Setelah Black melakukan perjalanan waktu menggunakan cincin waktunya, akhirnya dia menyadari kalau sebelumnya Trunks juga telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Semua Z-Factor yang melihat sosok Black, mereka pun menjadi sangat terkejut karena Black ini memang benar-benar mirip Goku. Mereka pun benar-benar kebingungan siapakah Black sebenarnya. Di sisi lain, perhatian Whis dan juga Beerus mereka tertuju ke tangan kanan milik Black yang sedang memakai cincin waktu. Sepertinya Whis dan juga Beerus telah menyadari sesuatu. Trunks bertanya kepada Black, kenapa kau bisa datang kemari? Black pun menjawab kalau sepertinya arus waktu yang Trunks lewati telah membawanya datang kemari. Goku segera terbang menghampiri Black. Sepertinya Goku berniat untuk menantang Black melakukan pertarungan. Saat mengamati wajah Black, sepertinya Goku makin yakin kalau Black memang benar-benar mirip dengannya. Black pun segera menyapa Goku karena telah menghampirinya.
Walaupun Goku tidak tahu siapa orang yang berada di hadapannya, dia mengutarakan niatnya untuk bertarung melawan Black. Sepertinya Black pun menerima tawaran dari Goku dengan senang hati. Dia pun juga mengatakan kalau sepertinya dia juga ingin bertarung melawan Goku dengan menggunakan tubuh ini. Mendengar itu membuat Goku menjadi bertanya-tanya dengan apa yang dikatakan oleh Black. Tapi Black mengatakan kalau Goku tidak perlu tahu tentang hal itu. Tiba-tiba Black langsung melancarkan sebuah tembakan energi laser kepada Goku yang membuatnya terdorong sangat jauh dan menabrak sebuah tebing yang berada di tempat tersebut. 何者なんかわかんねえけど、まあいいや、相手してくるよ。ですね。私もこの体で君が知る必要はあります。Tak lama, para G-Factor pun langsung meluncur untuk menuju ke tempat pertarungan antara Goku melawan Goku Black. Shin berpindah ke tempat Black, diperlihatkan kalau dia telah sampai ke tempat Goku. Goku pun segera menghampiri Black dan mengatakan kalau kekuatannya sangat overpower. Black pun berterima kasih kepada Goku karena telah memujinya. Tak lama Goku segera berubah ke dalam mode Super Saiyan 2. Pertarungan antara Goku dan juga Black pun dimulai. Pertarungan yang mereka lakukan kali ini cukup sengit. Diperlihatkan kalau di antara mereka berdua tidak ada yang mau saling mengalah untuk saling menunjukkan kekuatan mereka. Black yang telah menerima serangan dari Goku sepertinya dia malah senang. Dia tak percaya kalau kekuatan Super Saiyan milik Goku cukup kuat. Melihat itu, Goku pun menjadi sangat senang karena akhirnya dia bertemu dengan lawan yang cocok dengan dirinya. Tak lama Black pun segera meningkatkan kekuatannya. Terlihat kekuatannya ditingkatkan oleh Black adalah kekuatan kegelapan. Bersamaan dengan Black yang telah meningkatkan kekuatan kegelapannya, diperlihatkan kalau portal dimensi yang telah dibuat oleh Black sepertinya bereaksi dan mengeluarkan percikan petir. Kembali ke tempat Black yang telah meningkatkan kekuatannya, Black meminta kepada Goku untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Tak lama Black pun langsung meluncur ke arah Goku dan memulai menyerangnya. Terlihat serangannya dilancarkan oleh Black lebih kuat daripada yang sebelumnya. Goku terlihat dibuat cukup kerepotan melawan Black yang kali ini. Serangan demi serangan yang Black lancarkan kepada Goku akhirnya bisa mendarat. Di sisi lain, Trunks bertanya kepada Krillin, kenapa Goku tidak menggunakan wujud Super Saiyan 3 untuk bertarung melawan Black. Krillin menjawab pertanyaan Trunks dengan mengatakan kalau Goku memiliki sebuah kebiasaan bertarung tidak serius dari awal. Kembali ke pertarungan sengitnya dilakukan oleh Goku dan juga Black. Diperlihatkan pertarungan sengitnya mereka lakukan terlihat seimbang. Tak lama Goku segera memukul Black dan dibalas oleh Black. Diperlihatkan mereka berdua saling memukul ke arah satu sama lain. Goku dan juga Black mereka pun segera melepaskan pukulan yang melayang ke arah satu sama lain. Goku mengatakan kepada Black untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang Black miliki. Tapi Black mengatakan kalau pertarungan seharusnya dinikmati saja, tidak usah terlalu buru-buru. Whis yang mengamati pertarungan mereka berdua melewati tongkatnya, dia memuji Black kalau memiliki kekuatan yang cukup kuat. Whis mengatakan kalau Goku dan juga Black mereka sama-sama kuat. Tapi dia merasa ada yang aneh karena dia sama sekali tak asing dengan energi Ki yang dimiliki oleh Black. Kembali ke tempat Goku, diperlihatkan Goku sedang menyimpulkan perkataan Black yang tadi. Jika dirinya ingin melihat Black menggunakan kekuatan penuhnya, maka dirinya harus bertarung melawan Black dengan serius. Tak lama Goku pun langsung meluncur ke arah Black dan memulai pertarungan yang sengit melawannya. Diperlihatkan Goku mampu memberikan beberapa pukulan kepada Black, tapi Black
segera membalas serangan Goku dengan cara melemparkannya ke arah sebuah batu besar yang berada di tempat tersebut. Di saat Black masih menikmati pertarungannya melawan Goku, tiba-tiba tubuhnya tertarik ke dalam lubang dimensi waktu yang telah mengantarkannya kemari. Di saat Black lengah, tiba-tiba Goku melancarkan sebuah tendangan yang membuat Black terlempar ke depan dari lubang dimensi waktu. Diperlihatkan kalau Black kesakitan setelah menerima tendangan yang Goku lancarkan. Dilihat kalau Black malah kegirangan setelah menerima serangan dari Goku barusan. Black mengatakan kalau rasa sakit ini telah membuatku menjadi semakin kuat. Tak lama Black kembali meningkatkan kekuatan kegelapannya dan segera membuat sebuah bola kegelapan. Black segera menembakkan bola kegelapan tersebut ke arah Goku, tapi Goku berhasil menangkisnya. Tiba-tiba Black langsung melancarkan sebuah tendangan kepada Goku yang sedang lengah akibat menangkis serangan bola laser miliknya. Alhasil Goku pun langsung terlempar setelah menerima serangannya barusan. Tiba-tiba pandangan Black tertuju ke arah mesin waktu yang berada di tempat tersebut. Akhirnya Black pun menyadari kalau Trunks telah kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu itu. Lagi-lagi Black lengah. Goku segera memanfaatkan hal tersebut dan memberikan sebuah pukulan kepada Black dan membuatnya menjadi kesakitan. Alhasil Black yang telah tidak lengah lagi, dia pun segera beradu pukulan dengan Goku. Terlihat adu pukulan di antara mereka berdua cukup dahsyat. Di saat Black sedang melakukan adu pukulan, tiba-tiba cincinnya kembali bersinar dan Black pun terdorong ke arah lubang dimensi waktu yang akan mengantarkannya kembali ke masa depan. Sebelum dia kembali ke masa depan, Black pun menghancurkan mesin waktu milik Trunks. Setelah berhasil menghancurkan mesin waktu milik Trunks, Black pun kembali ke masa depan menggunakan lubang dimensi tersebut. Melihat kejadian tersebut di depan matanya, Whis pun segera menyimpulkan kalau sepertinya gerbang atau lorong waktu yang tercipta karena mesin waktu milik Trunks bereaksi terhadap kekuatan cincin waktu yang dimiliki oleh Goku Black. Dan akhirnya cincin waktu tersebut membawa Black ke zaman ini dan bertemu dengan mereka semua. Namun lubang dimensi yang sebelumnya terbuka oleh cincin milik Goku Black berusaha untuk kembali ke keadaan semula. Kemungkinan itulah yang menyebabkan cincin waktu milik Black memaksa Black untuk kembali ke zamannya. Dan bisa juga dikatakan kalau Black telah kehabisan waktu berada di zaman ini dan dia harus kembali ke zamannya sendiri. Scene berpindah ke tempat Black yang telah kembali ke masa depan. Diperlihatkan rasa sakit yang ia terima akibat pertarungannya melawan Goku mulai bereaksi. Alhasil Black pun langsung terjatuh ke tanah dan dia pun menjadi tepar. Walaupun rasa sakit yang ia terima luar biasa, tetap saja Black merasa sangat senang karena dia berhasil mendapatkan cara bertarung yang digunakan oleh Goku. Dan sekarang Goku Black tinggal menyempurnakan kekuatan yang telah ia dapatkan dari pertarungannya melawan Goku tadi. Tak lama cincin waktu segera memperbaiki lubang waktu yang telah ia buat. Sepertinya sekarang Black sudah tidak bisa lagi untuk kembali ke waktu di mana Trunks sekarang berada. Walaupun begitu, itu bukanlah masalah yang besar bagi Goku Black karena dia sudah menghancurkan mesin waktu yang dimiliki oleh Trunks. Sekarang Trunks pun juga sudah tidak akan bisa lagi untuk kembali ke masa depan. Black merasa sangat senang karena akhirnya sudah tidak ada lagi yang bisa mengganggunya di dunia ini. Scene kembali ke tempat Trunks, diperlihatkan para Z-Factor masih melihat mesin waktu milik Trunks yang sedang terbakar.
Trang merasa sangat putus asa karena sepertinya sekarang dia sudah tidak akan bisa lagi untuk kembali ke masa depan dan menepati janjinya untuk mengalahkan Black kepada ibunya dan juga yang lainnya. Goku bertanya kepada Trang bagaimana jika dibandingkan kekuatan antara Black di masa depan dan saat dia bertarung melawannya tadi. Trang pun menyimpulkan kalau sepertinya kekuatan dari Black ini sedikit lebih kuat daripada Goku. Mendengar itu, Goku pun bisa menjadi tenang. Vegeta segera menjelaskan kepada Trang kalau kekuatan Goku tidak hanya sebatas itu, dia masih memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan yang tadi. Begitu juga dengan Vegeta, dia juga memiliki kekuatan yang sama dengan Goku. Tiba-tiba anggota dari geng Pilaf mereka telah mengenakan pakaian pemadam kebakaran dan juga alat untuk memadamkan kebakaran. Mereka pun segera memadamkan mesin waktu yang telah terbakar akibat serangan dari Black sebelumnya. Di sisi lain diperlihatkan sepertinya Bulma teringat sesuatu dan dia segera masuk ke dalam rumahnya untuk mencari hal yang baru saja ia ingat. Whis segera menjelaskan kepada yang lainnya kalau cincin yang dipakai oleh Black sebelumnya hanya boleh dipakai oleh seorang dewa kayu dan cincin tersebut bernama cincin waktu. Mendengar perkataan Whis, Piccolo pun melontarkan sebuah pertanyaan kepada mereka berdua. Berarti Black adalah seorang dewa kayu? Tapi Beerus menjawab kalau dia bukanlah seorang dewa kayu karena dirinya belum pernah melihat seorang dewa yang mirip dengan Goku. Dan sepertinya sosok Goku Black ini akan menjadi misteri yang cukup sulit untuk dipecahkan oleh mereka semua. Kenapa sosok Black ini sangatlah misterius? Ya karena Beerus dan juga Whis saja mereka juga tidak tahu tentang sosok Black ini karena dia berasal dari masa depan dan bukan berasal dari masa kini. Itulah yang menyebabkan mereka berdua tidak tahu tentang siapakah Black sebenarnya. Goku bertanya kepada Whis, apakah Black akan datang kemari? Whis menjawab, entahlah, dia datang ke sini bukan atas kehendaknya sendiri. Mendengar jawaban dari Whis membuat Goku sedikit kurang lega karena dia masih ingin bertarung melawan Black dan pertarungannya ia lakukan melawan Black sebelumnya belum ia tuntaskan. Krillin segera melontarkan sebuah pertanyaan kepada Whis. Bukankah Anda bisa mengembalikan waktu? Dengan itu kita bisa pergi ke masa depan dan mengalahkan Black. Karena dia ingat pada saat itu Whis mampu mengembalikan waktu di saat bumi hancur dan mengembalikan bumi seperti sedia kala dengan cara mengembalikan waktu ketika menit yang lalu. Tapi Whis mengatakan kalau kemampuan yang ia miliki tersebut memiliki batas waktu, yaitu dirinya hanya mampu mengembalikan waktu ketika menit yang lalu dan dirinya tidak bisa melanggar batas tersebut. Di sisi lain diperlihatkan kalau geng Pilaf telah berhasil memadamkan mesin waktu yang sebelumnya telah terbakar. Tapi sepertinya mereka memiliki sebuah niat terselubung memadamkan api tersebut. Ternyata mereka ingin meminta imbalan kepada Bulma berupa sebuah makanan karena telah memadamkan api tersebut. Tak lama Trang pun segera menghampiri mesin waktu yang telah hangus terbakar oleh tindakan Black. Terlihat kalau Trang sangat sedih karena sepertinya mesin waktu yang telah dibuat susah payah oleh ibunya telah hancur akibat ulah dari Black. Tiba-tiba Vegeta menghampiri Trang dan memintanya untuk jangan menyerah karena pasti akan ada cara untuk mereka menyelamatkan masa depan. Mendengar perkataan dari ayahnya membuat Trang menjadi sangat senang karena sepertinya akan ada cara untuk mereka kembali ke masa depan dan mengalahkan Black. Tiba-tiba Bulma keluar dari dalam rumahnya dalam keadaan yang kotor karena baru saja menemukan sesuatu. Bulma segera menunjukkan barang tersebut. Ternyata barang itu adalah sebuah kapsul. Bulma segera melemparkan kapsul tersebut dan ternyata isinya adalah sebuah mesin waktu yang dulu pernah digunakan oleh Cell untuk datang ke zaman ini. Tapi sepertinya mesin waktu tersebut sudah lumutan dan rusak. Dengan adanya mesin waktu yang sudah lumutan tersebut, sepertinya akan ada kesempatan bagi Trang dan juga yang lainnya untuk pergi ke masa depan dan menyelamatkan masa depan dari kehancuran yang ditimbulkan oleh Black. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017.
Oke, sekian video dari admin, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan juga share. Jika ada kritik dan juga saran, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Oke, admin akan undur diri dulu, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.